Media menggelar program Market Corner Goes to School. Gmedia yang kali ini mengajak Apredio jalan-jalan ke Kota Ukir Jepara. Baik, sampai hari ini kita berada di SMK Negeri 3 Jepara dan satu tema yang diangkat sangat bagus banget. Ini menjadi salah satu profesi yang cukup seksi di era yang sudah semuanya digitalized, gitu ya. Menjadi programmer sukses dan terima kasih untuk SMA Negeri 3 Jepara ya yang hari ini kita ajak bersama narasumber-narasumber yang sudah disiapkan. Ada Mas Tommy Anovan, kemudian juga ada Mas Edi Kristanto dari Gmedia, dan acara ini juga disiarkan langsung melalui Apredio. Baik, untuk yang saat ini harus kita sampaikan adalah program yang digagas bersama Gmedia dan Apredio ini memberikan ruang kepada teman-teman yang berada di level SMK sederajat ya, untuk bisa menggali sesuatu hal tentang dunia marketing, khususnya di dunia marketing digital ya. Baik, untuk itu langsung saja saya serahkan acara ini yang akan dipapah oleh Aditya Darmawan dari Gmedia. Adit, silakan Adit. Oke, terima kasih Santi Rosalia. Senang sekali hari ini dari Gmedia dan juga Apredio kembali lagi. Seperti yang tadi sudah Santi Rosalia bilang ya, kita hari ini jalan-jalan ke Jepara, especially ke SMK Negeri 3 Jepara, di mana khususnya kali ini kita akan mengangkat tema menjadi programmer sukses masa kini. Yang kita tahu programmer di era digital kali ini sangat-sangat diburu dalam tanda kutip oleh perusahaan-perusahaan yang emang sudah beralih ke digital, era digital ya, di mana programmer ini menjadi satu lahan yang cukup menarik sebenarnya, yang punya opportunity yang lebih besar lagi dibanding dengan era-era sebelumnya. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana programmer ini bisa sukses ya nanti ke depannya. Kita akan sharing-sharing kepada dua pemateri yang sudah hadir pada pagi hari ini, yaitu ada Bapak Edi Kristanto selaku Manager Application dan Content Service Provider, dan juga pastinya tidak lupa dengan Mas Tommy Anovans yang merupakan praktisi bisnis online. Jadi mana dari pemateri ini, kedua pemateri ini adalah pemateri-pemateri yang sangat luar biasa, yang sudah dalam tanda kutip melalang buana di era digital kali ini. Jadi buat teman-teman dari SMK Negeri 3 Jepara, manfaatkan waktu dan luangkan waktu sebaik mungkin hari ini, karena emang mumpung ada sesinya untuk kita bisa sharing-sharing. Tapi sebelum kita masuk ke materi yang pertama, aku mau sedikit menjelaskan nih teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang harus saya kasih tahu dulu ke teman-teman. Yang pertama, itu ada beberapa rules yang bakal aku kasih tahu nih dari teman-teman SMK Negeri 3 Jepara. Yang pertama yaitu teman-teman yang hadir dimohon untuk menggunakan nama asli ya. Menggunakan nama asli yang mungkin nanti kalau misalkan ada ketentuan dari sekolah berupa kelasnya bisa di sampingnya. Jadi misalkan Aditya Darmawan strip mana kelasnya kayak gitu ya. Jadi menggunakan nama asli yang dimana supaya kita bisa menyapa dan juga bisa berinteraksi dengan lebih intens ya, karena masih online kayak gini, ngobrol secara langsungnya akan lebih baiknya menggunakan nama. Jadi kayak misalkan ada Android, Blue Droid nih, nah mungkin teman-teman bisa menggunakan
nama aslinya dulu. Ini bagus nih, kayak misalkan ada Laudia Bella, kelas 10 TKJ 1. Nah, itu boleh. Terus ini ada Redmi 7 atau apapun itu bisa diganti pakai nama asli dulu aja ya. Oppo A12 gitu ya. Jadi buat teman-teman bisa menggunakan nama asli. Terus yang kedua adalah teman-teman wajib nge-mute voice-nya, atau nanti kita bantu dengan admin juga buat teman-teman yang mungkin lagi raise hand. Mungkin raise hand-nya juga bisa ditutup dulu. Ini kayak ada Aditya Mukti. Itu raise hand-nya bisa ditutup dulu karena itu nanti akan kita gunakan untuk Q&A. Yang dimana Q&A ini teman-teman bisa raise hand jika kalau mau menggunakan audio atau open cam-nya juga boleh. Tapi kalau misalkan teman-teman malu untuk bertanya menggunakan audio ataupun facecam, teman-teman bisa langsung chat aja di kolom chat. Nanti bakal saya bacakan, bakal aku bacain, dan juga bakal dijawab oleh pemateri-pemateri yang ada. Gitu ya. Jadi teman-teman kita masuk saja langsung ke acara pada hari ini. Jadi buat teman-teman, oh iya, satu lagi lupa, ada giveaway. Ada giveaway yang teman-teman bisa dapetin. Kita ambil dari teman-teman yang aktif bertanya dan juga memberikan feedback yang baik. Nanti bakal aku kasih beberapa hadiah, ada 3 hadiah untuk giveaway dari Gmedia dan juga dari Apredio pastinya. Dan nggak cuma ada di webinar aja, teman-teman juga bisa berkesempatan mendapatkan giveaway melalui upload kegiatan ini di story teman-teman, dan jangan lupa untuk tag di @upradio SMG dan juga tag di gmedia_id. Jadi teman-teman bisa bikin story semenarik mungkin, segokil mungkin tentang Ghost Show kali ini. Nanti teman-teman bisa berkesempatan mendapatkan 3 hadiah. Jadi total ada 6 ya. Kita ambil 3 untuk yang aktif. Habis itu kita ambil 3 yang ada di sosial media. Kayak gitu. Pastikan Instagram kalian tidak dikunci atau di private ya. So, langsung saja. Kita memulai acara pada hari ini. Ada sambutan terlebih dahulu dari Ketua Jurusan TKJ, Bapak Ulil Lukman Prasetya Eskom. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Bapak Ulil. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar, Mas? Terdengar, Bapak Ulil. Iya. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang terhormat kepada pimpinan atau manajer dari Gmedia, dari industri, dan dari Aperindo. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada industri yang memfasilitasi tentang link and match antara pihak sekolah dengan pihak industri. Saya berterima kasih dan sangat appreciate sekali terhadap kegiatan Goes to Google yang menjadi agenda kedua kalinya ini di SMK 3 Jepara. Mungkin di masa pandemi ini, yang pertama dulu Goes to Gmedia sudah berkenan hadir di SMK 3 Jepara, dan yang kedua ini mungkin secara daring karena kondisi yang tahun ini. Dan anak-anakku semuanya dari sekolah memfasilitasi anak-anak supaya bisa mengikuti atau bisa Maaf, Pak Ulil, suaranya terputus. Halo? Oke. Halo, sudah? Ya, sudah. Ya. Mungkin di kesempatan kali ini anak-anak bisa sangat aktif dan ikut berpartisipasi dalam pembelajaran model daring atau yang biasa disebut link and match dengan industri. Jadi sekolah dan industri bekerja sama untuk menambah kompetensi. Iya.
Iya, Pak Ulil, mungkin ada sedikit gangguan koneksi, teman-teman. Suaranya Pak Ulil menghilang lagi, Pak. Oke. Halo, sudah? Oke, sudah nyambung lagi Pak Ulil. Ya, menghilang lagi, Pak. Oke, mungkin sambil menunggu Pak Ulil membenarkan settingannya. Jadi reminder buat teman-teman, jangan lupa menggunakan nama aslinya teman-teman untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini. Ini sementara ini posisinya adalah Pak Ulil masih mencoba untuk settingannya karena ada mungkin sedikit gangguan dengan jaringan yang dialami oleh Pak Ulil. Jadi buat teman-teman yang sudah hadir, selamat datang. Selamat datang di acara Market Corner Goes to School. Kita main nih kali ini ke SMK Negeri 3 Jepara dengan tema menjadi programmer sukses masa kini. Yang dimana seperti yang tadi aku udah bilang, programmer ini menjadi sebuah lahan baru dan juga lahan basah di era digital 4.0 ini. Jadi buat teman-teman yang hadir di acara webinar pada kali ini di Market Corner Goes to School SMK Negeri 3 Jepara, kalian bisa memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya. Bisa aktif aja. Habis itu nanti kita kasih apresiasi berupa giveaway, yang dimana giveaway itu kita kasih ke teman-teman yang aktif bertanya, ada 3 orang, dan juga teman-teman yang aktif di sosial media nih, teman-teman bisa update apapun kegiatan menggunakan story-story estetik teman-teman tentang webinar pada hari ini. Nanti kita akan pilih 3 orang, dan jangan lupa untuk tag ke @radio SMJ dan juga @gmedia_id. Jadi kita bisa nge-follow up teman-teman. Kita pilih nanti 3 pemenang ya. Yang nanti hadiahnya sebenarnya teman-teman bisa ambil langsung di sekolah, biasanya seperti itu. Jadi nanti kalian nanti kita akan kirimkan ke sekolah, teman-teman bisa confirm ke guru-guru teman-teman. Ini misalkan kan sekarang ada sekitar 200, mau menuju 200 ya, udah ada 127 partisipan yang udah join. Yang dimana ini kelas TKJ dari kelas 10 sampai 12 ya. Ini ada yang 10 TKJ 2, ada 12 MM1. Ya, Pak Ulil sudah tersambung kembali, Pak Ulil. Aplikasi Zoom-nya ini update. Oh, oke, Pak. Siap, Pak. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Nah, sudah? Sudah terdengar. Oke, terima kasih kepada Gmedia tentunya yang menjadi industri utamanya yang sudah bekerja sama dengan SMK 3 untuk menjadikan acara ini sebagai link and match antara kurikulum yang ada di sekolah itu disinkronkan dengan yang ada di industri. Bagaimana sih dunia IT perkembangannya di industri? Karena dunia IT ini sangat berkembang, sangat pesat sekali. Tidak hanya di dunia jaringan, pasti di situ ada pemrograman, ada desain grafis dan sebagainya. Nah, IT ini sangat luas, makanya di SMK ini harus passion-nya di mana ini harus kita tentukan nih. Mungkin anak-anak yang passion-nya di programmer, mari kita manfaatkan betul waktu saat ini untuk kita menimba ilmu di Gmedia kali ini yang diacarai oleh Goes to School Gmedia dan Aperindo supaya menjadi manfaat yang betul baik sekali untuk peserta didik itu tentunya Mas. Jadi itu mungkin pembukaan atau dari kami selaku SMK Negeri 3 Jepara mengucapkan terima kasih banyak kepada industri Gmedia yang sudah berkenan memberikan sharing ilmunya kepada kami di dunia pendidikan tentunya. Terima kasih banyak. Selamat mengikuti webinar kali ini supaya anak-anak tetap semangat, apalagi tadi ada giveaway supaya anak-anak ini bisa berindu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Oke.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Olil atas sambutannya pada pagi hari ini. Mungkin tadi agak sedikit putus-putus, tapi tidak apa-apa Pak. Kita sudah bisa mendengarkan akhir-akhir dengan baik seperti itu. Terima kasih sekali lagi Pak Olil. Sehat selalu dan selamat datang lagi buat teman-teman yang baru join nih, karena emang kita running masih banyak yang belum join dan nanti bakal dibantu sama admin kita. Jadi buat teman-teman sekali lagi selamat datang dan jangan lupa menggunakan nama asli ya untuk kita bisa berinteraksi lebih intens lagi di webinar pada hari ini. Oke, kita langsung aja masuk nih teman-teman untuk melanjutkan ke acara selanjutnya. Kita langsung saja mengundang Bapak Edi Kristanto selaku Manager Application and Content Service Provider dari Gmedia untuk memaparkan materinya perihal menjadi programmer sukses masa kini. Silakan, Bapak Edi. Terima kasih, Mas Adit. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Selamat pagi, Pak Ulil, Mbak Santi, dan Mas Tommy. Saya akan... Selamat pagi, Pak. Ya, kita sharing aja nih Pak ya. Kita sebagai industri akan sedikit bercerita ke teman-teman biar teman-teman nanti di SMK ini masa depan bangsa ini punya gambaran arahnya kemana sih. Karena memang terus terang di industri kami saat ini fokus kami malah mencari bibit-bibit itu dari SMK. Karena berdasarkan pengalaman kami beberapa tahun kemarin ternyata teman-teman SMK itu nggak kalah jago dengan teman-teman yang S1. Dan itu pun kita sudah coba random, dari SMK yang terkenal sampai SMK yang di daerah, itu bibitnya banyak yang bagus-bagus. Memang yang paling penting adalah passion tadi yang Bapak Ulil bilang tadi, passionnya ada, minatnya ada, dan juga teman-teman mau banyak belajar. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin saya akan mulai. Saya sharing screen dulu. Oke, share. Oke, screen saya sudah kelihatan, teman-teman ya? Sudah ya? Iya, sudah, Pak. Oke. Ini kita temanya bincang-bincang saja. Kita berbagi cerita tentang web developer tuh dari sekarang dari dulu sampai sekarang itu seperti apa. Kita industri sudah lebih dari 10 tahun udah melihat banyak sekali perubahan dan perkembangannya. Oke. Kita ngomong web developer itu apa sih? Nah, web developer itu adalah pengembang web yang bekerja untuk merancang, membuat dan memelihara situs web dan aplikasi. Jadi ini adalah semua orang-orang yang akan berhubungan dengan pembuatan website. Jadi fokusnya tetap adalah membuat satu aplikasi yang berbasis web, dan pastinya bukan hanya merancang dan membuat, pasti juga akan memelihara situs itu. Karena pasti situs itu akan selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman dan kebutuhan dari bisnis klien tersebut. Oke. Mengapa profesi web developer cocok bagi pilihan karir teman-teman yang dari SMK 3 Jepara ini? Karena pertama kalau kita ngomong web developer ini pasti akan memberikan kontribusi langsung di dunia digital. Kenapa bilang seperti itu? Karena produknya atau output ataupun hasil yang dibikin oleh programmer web ini pasti akan bisa digunakan banyak orang. Hasil karyanya selalu akan dimanfaatkan oleh banyak orang. Ini berarti ini kita memberikan kontribusi secara langsung di dunia digital. Dibutuhkan oleh banyak perusahaan. Dari startup terkenal yang besar, bahkan sekarang sampai kedinasan, kedinasan pegawai negeri dan sebagainya sudah membutuhkan banyak web developer. Jadi kesempatannya semakin besar. Berikutnya adalah profesi ini tidak bisa digantikan oleh robot. Kita tahu banyak sekarang tenaga-tenaga atau profesi itu sudah tergantikan robot. Tapi kalau web developer saya rasa untuk sampai ke depan belum bisa digantikan oleh robot. Karena kebutuhannya banyak dan yang bisa berkarir di sini, yang punya minat di sini belum banyak, maka gajinya yang dijanjikan juga cukup besar. Berikut adalah lingkungan kerja fleksibel dan dapat bekerja jarak jauh. Ini sangat menarik sekali buat teman-teman yang sekarang
bukan zamannya lagi kerja harus di kantor. Karena anak-anak muda sekarang pengennya kerjanya fleksibel, pengen di mana aja. Nah, web programmer ini atau web developer ini sangat memungkinkan sekali untuk bisa bekerjanya by remote, bisa bekerja dimanapun. Ini terjadi di industri kami ketika pandemi, kita harus WFH, teman-teman programmer WFH, ternyata kita coba ya tetap bisa optimal. Artinya dimanapun kita bekerja, selama ada koneksi internet, selalu dapat menghasilkan produk yang dibutuhkan. Berikutnya, membuat website dan aplikasi sendiri bisa menjadi peluang sampingan. Nah, ini menjadi peluang sampingan itu seperti apa? Misal nih teman-teman punya hobi, atau punya ketertarikan apa, atau punya portofolio, bisa membuat websitenya sendiri, dan ini kan bisa menarik pengunjung dan bisa menjadikan peluang sampingan. Bidang IT akan terus berkembang. Nah, bidang IT ini akan terus berkembang, maksudnya adalah ketika kita membuat satu website, tidak mungkin selesai di situ saja. Website itu pasti akan berkembang, pasti akan butuh maintenance, pasti akan butuh bertambah lagi fungsinya. Artinya profesi ini akan selalu berkesinambungan dan selalu berkelanjutan. Sangat menjanjikan sekali berarti. Oke. Ini saya dapat mencari data berapa sih rata-rata salary web developer Indonesia. Ini ngambil data di tahun September 28 September 2021. Jadi kalau lihat rata-rata ada di 56,56 juta per tahunnya, itu rata-rata. Berarti range-nya adalah sekitar 5 juta sampai dengan 12 juta per tahun. Kalau kita lihat grafiknya. Cukup menjanjikan sekali. Oke. Terus bagaimana sih menjadi web developer ini sih? Apa saja sih yang harus teman-teman pelajari? Pasti adalah kita harus mempelajari bahasa pemrograman sendiri. Pemrograman yang berbasis, yang berhubungan dengan website. Mempelajari metode-metode pengembangannya. Metode pengembangannya itu macam-macam. Ada kalau sekarang kita ngomongnya metode agile, ada UDP, ada macam-macam. Nanti kalau teman-teman sudah mulai mempelajari ini, pasti akan lebih tahu, akan mencari tahu tentang bagaimana sih metode pengembangan yang baik. Harus juga mempelajari pengolahan gambar, berarti kita juga harus bisa minimal ngolah foto, ngolah image dengan menggunakan Photoshop, agar tampilan webnya juga lebih menarik. Menggunakan framework ini menjadi lebih mudah buat developer sekarang, karena tidak perlu menghafalkan atau membuat kode-kode khusus untuk website atau aplikasinya, karena framework sudah menyediakan semua library-nya. Jadi cukup kita menginstal sekali, tinggal menggunakan framework-nya. Yang penting kita tahu nih bagaimana cara menggunakannya. Jadi programmer sekarang itu sangat dimanjakan sekali dengan menggunakan framework ini. Hampir minim sekali membuat script. Tantangan berikutnya yang harus dipelajari adalah teknik mengoptimalkan aplikasi. Karena sekarang platform-platform itu sudah mulai berkembang, ada laptop, ada gadget pun ada layarnya, ukuran mulai dari 4,5 sampai dengan 10 inch. Ini artinya bagaimana kita membuat satu aplikasi itu bisa optimal di semua layar. Ini akan menjadi tantangan juga. Mempelajari control panel hosting, ini kita mempelajari bagaimana kita menghostingkan aplikasi-aplikasi kita supaya bisa diakses semua orang atau siapa saja di dunia ini yang untuk bisa mengakses web kita. Jadi kita harus mempelajari bagaimana cara kita menghostingnya. Oke, terus skill apa saja sih yang dibutuhkan web developer ini? Pertama adalah pengetahuan dan kemampuan yang luar biasa. Maksudnya adalah harus memiliki pemahaman luas tentang komputer dan sistem informasi, mahir dan menguasai teknologi terbaru yang tersedia dan selalu mengikuti tren-tren industri terbaru. Jadi kalau kita mau jadi web developer yang jago, kita harus punya skill ini. Jadi jangan selalu puas dengan udah bikin satu aplikasi udah jadi puas nih, berarti udah merasa pinter. Belum tentu, karena teknologi ini akan selalu berkembang. Hari ini sudah ada perkembangan teknologi baru. Jadi kita mau nggak mau harus selalu belajar, selalu mempelajari dan memahami tentang sistem informasi. Kita harus selalu melihat tren-tren industri terbaru itu seperti apa, biar kita tidak ketinggalan. Teliti dan ahli memecahkan masalah. Oke, ini penting nih. Harus memiliki ketelitian yang tinggi.
karena satu kesalahan saja dapat merusak seluruh aplikasi atas situs web. Kesalahan tersebut dapat berasal dari salah pengkodean atau terdapat bug pada situs web. Harus ahli dalam memecahkan masalah dan membuat analisis logis maupun mengenal suatu masalah. Harus mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan kesalahan, bug, atau masalah secara tepat waktu. Nah, dunia programming itu dunia yang memaksa kita harus selalu berpikir. Karena kemampuan berpikir kita itu akan menciptakan algoritma logika. Semakin kita pandai, semakin kita bisa memikirkan logika yang simpel, kita akan lebih mudah untuk membuat suatu aplikasi. Misalnya contoh, kalau kita mau menuju dari kota A ke kota B, itu kita mau lewat mana sih yang termudah, mana sih yang tercepat, menggunakan transportasi apa sih? Nah, itu logika-logika itu yang kita akan pelajari. Dan logika itu harus diasah. Jadi, ketika kita membuat satu aplikasi sudah jadi, nah ini kita harus cari lagi, bisa nggak sih membuat aplikasi ini lebih efisien lagi? Bagaimana aplikasi ini lebih cepat lagi? Nah, ini kita harus terus memecahkan masalah-masalah itu. Kemampuan multitasking dan komunikasi yang luar biasa. Harus mampu menilai beberapa masalah sekaligus dan mengerjakan lebih dari satu proyek sekaligus. Bukan hanya mengandalkan kemampuan multitasking, kita harus mampu berkomunikasi dengan rekan kerja dan atasan, memberitahu rekan tim tentang masalah atau bug, dan memperbarui informasi kepada klien tentang kemajuan proyek. Nah, di era sekarang, di era teknologi sekarang, pengembang web itu sudah tidak bekerja sendiri. Biasanya mereka akan bekerja tim. Apalagi ketika membuat satu platform yang besar. Misalnya ada platformnya, ada web, ada mobile-nya, dan ada desktop-nya. Nah, itu mau nggak mau akan ada satu tim yang bekerja sama. Di sini ketika ada masalah, teman-teman harus mempunyai kemampuan handling problem itu langsung bisa banyak, dan juga harus bisa mengkomunikasikan ke timnya. Jadi kalau komunikasinya jelek, sudah pasti nanti akan problem untuk membuat satu project. Tanggung jawab dan mampu bekerja secara mandiri maupun tim. Nah, harus bertanggung jawab dan mampu mencapai tujuan dan tepat waktu, atau sesuai deadline, harus mampu bekerja dengan pengawasan minimum, dan mampu menyampaikan informasi dan tugas dalam satu kelompok. Oke. Tanggung jawab yang paling penting. Karena ketika kita seperti saya sampaikan di depan tadi, kita web developer itu ada kemungkinan bisa kerja secara fleksibel. Artinya kita tidak terikat waktu dan tempat. Tapi kita harus punya tanggung jawab yang besar. Jadi ketika satu project itu kita ngomong harus jadinya tanggal kapan, jam berapa, kita harus komit dengan itu. Apapun yang terjadi harus komit, karena setiap project itu pasti akan ada timeline-nya, dan ini setiap apa yang kita kerjakan akan mempengaruhi dari tim yang lain. Tanggung jawab adalah kunci yang paling penting. Jadi ketika kita sudah bertanggung jawab, kita mau kerja dimanapun, kapanpun, itu sudah bukan menjadi masalah lagi. Oke. Secara perkembangan zaman sekarang, web developer itu terpecah menjadi beberapa konsentrasi. Kalau dulu kita ngomong full stack, jadi satu orang itu bisa bikin satu aplikasi utuh. Kalau sekarang dengan banyaknya platform, dengan berkembangnya teknologi, konsentrasi itu terpecah menjadi beberapa. Pertama ada front-end developer. Front-end developer ini ngapain sih? Dia bertugas mendesain dan membangun antarmuka web. Jadi dia membuat aplikasi-aplikasi yang untuk lebih ke user interface-nya, untuk berinteraksi dengan usernya. Ini wajib menguasai basic HTML dan CSS serta JavaScript, menguasai beberapa bahasa pemrograman seperti PHP, ASP.NET, menggunakan framework yang common sekarang yang paling umum untuk CodeIgniter, Laravel, Cake, Zen, dan lain-lain. Berikutnya adalah back-end developer. Ini adalah bertugas mengelola bagian sisi dalam website seperti server, aplikasi, dan database. Jadi kalau front-end developer tadi dia hanya bikin aplikasi di tampak depan, itu kalau nggak ada back-end developernya, dia juga aplikasi tidak akan jalan. Jadi tidak akan berinteraksi dengan database. Nah, yang berinteraksi dengan database adalah back-end developer, dan back-end developer nanti akan berinteraksi dengan front-end developer. Oke.
Jadi backend developer tadi adalah membuat perhitungan, menyimpan data pengguna, proses form pendaftaran, dan lain sebagainya. Oke. Menguasai bahasa programmer yaitu PHP atau PHP, Python, Node.js, SQL, dan beberapa bahasa pemrograman lainnya seperti Ruby. Jadi antara back-end dan front-end developer ini teknologi-teknologi bahasa pemrogramannya pun yang dipakai sudah berbeda. Bagaimana dengan full stack? Full stack ini adalah membuat sisi luar dalam website. Full stack developer harus menguasai front-end dan back-end sekaligus. Wajib menguasai HTML, CSS, dan JavaScript, serta menguasai bahasa pemrograman seperti PHP, ASP.NET, Framework, dan lain-lain. Jadi full stack ini kalau sekarang dia harus bisa semuanya. Tapi efeknya ketika dia ngerjain sendiri full stack pasti akan membutuhkan waktu yang lebih bebannya akan lebih besar daripada harus dipecah oleh front end dan developer. Front end dan back end developer. Oke. Nah, kalau beberapa tahun yang sebelum sebelum eranya mobile application, full stack itu membuat aplikasi sudah langsung full. Jadi dia membuat untuk aplikasi perangkatnya yang tampil di mobile ataupun di web, serta membuat teknologi untuk back-end-nya. Jadi aplikasinya itu langsung berelasi atau berinteraksi dengan database. Nah, tapi karena perkembangan zaman ini menjadi dipecah. Jadi ketika aplikasi sudah sangat besar, sudah banyak menggunakan platform seperti perangkat mobile, perangkat laptop, dan sebagainya, akhirnya konsentrasinya dipecah, teknologinya pun dipecah, karena teknologi menyesuaikan dengan perangkatnya. Jadi front end dia akan lebih fokus untuk membuat tampilan, untuk membuat interaksi dengan user. Back end adalah untuk membuat logik bisnisnya dan berinteraksi dengan database. Ini arsitekturnya akan seperti itu. Oke. Terus apa sih yang harus dipelajarin ketika kita mau belajar menjadi full stack developer? Nah, poin-poinnya pelajari yang paling umum adalah mempelajari bahasa-bahasa HTML dulu. Mempelajari styling di website, yaitu CSS dan JavaScript, mempelajari JavaScript, mempelajari bahasa programan, terus mempelajari database, perintah-perintah database seperti read, update, dan delete. Jadi full stack ini lebih mempelajari semua teknologi yang di web. Oke. Bagaimana kalau untuk front end? Apa sih yang harus dipelajari kalau kita mau jadi front end developer? Pertama yang kita pelajari tetap kita harus menguasai tentang HTML dan style dalam website, serta JavaScript dan TypeScript, karena ini akan berhubungan dengan aplikasi yang berhadapan langsung dengan user. Jadi bagaimana membuat aplikasi itu interaktif, menarik, dan fungsional, serta powerful dan responsif. Nah, ini adalah front end developer yang akan membuatnya itu. Selain mempelajari HTML, juga harus mempelajari CSS, JavaScript, terus harus mempelajari untuk testing dan menganalisis tools. Nah, testing ini adalah pengujian front end untuk melihat fungsionalitas dan kegunaan serta GUI itu graphical user interface, dan dari aplikasi web atau perangkat lunak itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita harus ngecek nih, apakah webnya ini loadingnya cepat, apakah webnya ini bisa dibuka menggunakan handphone, apakah webnya ini cukup proper ketika kita buka menggunakan tablet. Nah, ini ada toolnya untuk kita bisa menganalisa dan testingnya. Teman-teman nanti kalau belajar front end developer harus mempelajari terkait testingnya. Berikutnya kita harus mempelajari terkait web security-nya. Sebagai programmer kita harus mengetahui pentingnya keamanan web.
protokol komunikasi di internet, protokol utama HTTPS dan SSL, SSH dan lainnya. Jadi, selain tampilan, teman-teman juga ketika jadi front end developer juga harus mempelajari nih security-nya seperti apa. Apalagi ketika kita bikin web yang sudah menggunakan sistem payment, sudah ada transaksinya, kita harus memikirkan bagaimana security-nya. Berikut tadi seperti saya sampaikan, terkait responsif dan progresif, ini juga sangat mempengaruhi dengan kenyamanan user mengakses web yang kita bikin. Apakah dia responsif atau bikin malah jadi lemot, ini yang jadi kita harus pikirkan. Nah, teman-teman front end developer harus bisa mempelajari itu semua. Ada package manager untuk instalasinya, dan version control system. Nah, ini version control system ini penting. Teman-teman juga harus belajar semua. Karena ketika kita sudah bekerja atau menjadi tim, kita harus menggunakan version control system. Ini untuk melatih dan melacak perubahan source code. Ini yang biasa sering kita pakai adalah GitHub atau GitLab. Teman-teman biasanya kalau sudah bermain-main dengan programming pasti tidak akan asing ketemu GitHub atau GitLab. Jadi GitHub atau GitLab ini version control. Jadi ketika teman-teman melakukan perubahan code, itu nanti kita tahu nih perubahannya di mana, kapan, yang berubah apa, efeknya seperti apa, itu akan ketahuan. Jadi kita punya historicalnya. Berikut adalah poin yang dipelajari menjadi back-end developer. Kalau back-end developer itu, kalau pengalaman saya, dengan kami adalah harus umumnya lebih expert dari front-end, karena dia lebih banyak menggunakan menggunakan fitur-fitur di server. Oke. Pertama dia harus mempelajari basic internet. Nah, ini basic internet operating system dan front end knowledge. Jadi harus mempunyai kemampuan atau pengetahuan tentang front end developer, dan dia harus punya pengetahuan dasar tentang internet serta operating system. Operating system tentang server. Jadi memahami semua tata kerja front end development, memahami cara kerja browser, dan memahami tentang domain, DNS, serta hosting. Programming language, mempelajari programming yang tepat untuk backend dan selalu meningkatkan skill kemampuannya. Oke, biasanya pemrograman Java yang adalah pemrograman yang direkomendasikan. Tapi saat ini sudah mulai banyak bahasa pemrograman yang cocok dan sudah mulai banyak komunitasnya seperti Node.js, Golang itu yang dari Google, ada JavaScript, Python, C. Jadi pilihannya banyak. Jadi kita tidak perlu, teman-teman tidak perlu mempelajari semua. Cukup ambil salah satu aja, dalami, fokus, pasti akan expert di bidang itu. Harus memahami sama tadi seperti front end, harus memahami dan melatih version control system, yaitu GitHub, GitLab. Authentication method, nah ini mode autentikasi digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna atau perangkat yang ingin mengakses sumber daya, data, atau aplikasi. Nah, sistem autentikasi, teman-teman backend developer juga harus mempelajari, karena ini sangat penting. Ini berhubungan dengan security, siapa saja yang boleh masuk siapa saja yang boleh mengakses aplikasi kita, ataupun siapa saja yang tidak boleh. Berikutnya adalah database. Nah, database adalah otak yang membantu membuat aplikasi web menjadi dinamis. Database bertanggung jawab untuk menyimpan data, menerima query, mengambil informasi, dan kembali ke aplikasi web dengan hasil yang diperlukan. Nah, jadi kalau aplikasi yang dibikin front end developer itu tidak bisa menyimpan data, tapi yang menyimpan data adalah teman-teman dari kerjaan dari back-end developer. Jadi dari front-end developer itu front-end akan melempar data ke back-end akan mengolah dan menyimpannya ke database. Nah, aplikasi yang dibuat back-end developer itu tidak bisa diakses oleh user, tapi hanya bisa yang akses hanya dari aplikasi front-end. Jadi seperti itu. Dan komunikasinya menggunakan API, Application Programming Interface. Perantara antar service yang saling berinteraksi. Backend menggunakan API untuk membuat koneksi ke front-end untuk ditampilkan ke user. Jadi kalau usernya front-end itu adalah manusia, kita yang mengakses, tapi kalau usernya back-end itu adalah si front-end.
Nah, berikutnya adalah webhook. Webhook atau API terbalik adalah cara aplikasi menyediakan informasi waktu nyata ke aplikasi lain. Tidak seperti API, webhook tidak memerlukan permintaan yang mengikuti respon. Sebagai gantinya, webhook hanya mengirimkan data saat tersedia tanpa permintaan dengan panggilan khusus. Ini contohnya, kalau sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ada sistem pembayaran. Misalnya kita bikin aplikasi e-commerce. Kita connect dengan sistem pembayaran. Pembayaran misalnya dia pembayarannya bisa bayar di Indomaret atau Alfamart. Nah, kita kan tidak mungkin bikin aplikasi yang membaca data di bank, karena tidak mungkin, karena kita tidak pastikan punya izin. Tapi yang pasti di bank atau sistem payment yang akan memberikan informasi ke web kita ketika mereka menerima pembayaran. Nah, caranya untuk kita menerima informasi dari bank tadi, kita menggunakan webhook. Nah, webhook ini yang akan diakses oleh sistem perbankan. Kira-kira seperti itu gambarannya. Oke. Learning path untuk full stack developer. Jadi urutan poin yang dipelajari menjadi full stack developer ini akan lebih luas lagi. Jadi prinsipnya adalah apa yang dipelajari yang dilakukan oleh front end dan back end developer, full stack pasti harus menguasainya. Oke, ini lanjut. Nah, berikut saya informasikan teknologi yang dipakai oleh programmer-programmer front end ataupun back end. Nah, kalau kita ngomong full stack tadi yang utama, itu akan terpecah menjadi front end, back end, dan ada teknologi database, DevOps, dan mobile application. Kalau front end itu nanti lebih ke basic, dia mempelajari HTML, CSS, JavaScript, framework, bisa Code Connector, Laravel, React, Angular, dan sebagainya. Untuk style ada Bootstrap, Material UI, jQuery. Kalau back end developer, teknologi yang digunakan banyakkan PHP atau Node.js, ada Ruby, ASP.NET, atau Go. Nah, kalau back end akan juga mempelajari tentang database, tentang RDBMS, ini relational database, ada MySQL, ada MS SQL, ada Postgres. Kalau yang NoSQL itu ada MongoDB yang sekarang lagi tren, ada Cassandra, Elasticsearch, macam-macam, sampai ke sistem message queue. Berikutnya nanti ada DevOps dan mobile app. Jadi kalau dulu aplikasi itu simple bikin web, full stack developer sudah bisa bikin. Tapi ketika bikin satu platform yang besar, ada websitenya, ada API-nya, ada API untuk dengan sistem payment, ada mobile app-nya, itu sudah pasti tidak akan bisa dikerjakan sendiri. Makanya terpecah menjadi beberapa konsentrasi pengembangan. Ya tadi ada front end, ada back end, ada database, ada DevOps, DevOps-nya development and operational, dan ada mobile app. Terus kita harus ngapain sih untuk pelajari awal? Nah, jadi untuk menuju sana tadi, ini beberapa saya kasih tips, kita kasih tip and trick teman-teman untuk tahap awal belajar web programming. Pertama, mempelajari HTML dan CSS. Berikutnya, mempelajari JavaScript. Mempelajari dasar-dasar menggunakan PHP. Mempelajari database dan menggunakan fungsi CRUD-nya, create, read, update, delete. Membangun PHP, menggunakan PHP dan MySQL. Mempelajari Bootstrap, jQuery, serta dasar-dasar MySQL. Nah, untuk tahap awal teman-teman belajar cukup mempelajari dulu. Ketika ini sudah mulai jago, sudah mulai tahu arahnya kemana, baru nanti berkembang menuju ke front end atau ke back end. Selain untuk mempelajari tadi, kita membutuhkan tools. Tools untuk membuat aplikasi berbasis web itu apa saja sih? Nah, tools yang dibutuhkan itu pertama adalah kita membutuhkan web server. Nah, ini teman-teman bisa menginstal SAMPP ataupun Laragon.
Ini Laravel itu lagi tren banget ya. Terus database manajernya nanti ada php-admin, ada SQL Yoke, ada DB Viewer, ataupun ada Navigate. Oke, nanti bisa dipilih. Berikutnya ada W3 School, ini lagi tren banyak. Kalau teman-teman nanti kalau mencari tutorial pasti akan ketemu. W3 School, tutorial online bahasa programan seperti HTML, CSS, JavaScript. Nah, ini yang mesti disiapkan. Berikutnya adalah Bootstrap framework open source yang digunakan mempermudah untuk membuat front end serta version control. Terus berikutnya nyiapin IDE-nya, bisa MS Visual Studio atau Sublime atau Notepad++, bisa pilih salah satu aja. Berikutnya adalah FTP client, FileZilla ini untuk kita tool untuk kita menghostingkan ke website. Nah, jadi ini adalah tool dasar awal buat teman-teman belajar. Jadi cukup install SAMPP atau Laravel, menginstal php-admin atau SQL Yoke, salah satu aja, terus selalu membuka tutorial online, terus download framework untuk membuat tampilan lebih mudah, lebih bagus, serta register ke GitLab ketika kita bikin aplikasi, kita upload ke sana, jadi ketika ada perubahan, kita bisa tahu perubahan-perubahannya, dan jangan lupa untuk membuat code-nya kita menggunakan salah satu ini, bisa MS Visual Studio atau Sublime. Tantangannya untuk menjadi programming apa sih? Menjadi belajar programming itu katanya susah, katanya. Nah, sebenarnya bukan susah, tapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah, kenapa sulit belajar programming itu adalah, pertama adalah pola belajarnya. Pemrograman pada dasarnya memang berat, memang tidak mudah. Nah, di sini dibutuhkan effort untuk bisa menyerap ilmu baru tentang programming. Kita rata-rata berdasarkan pengalaman teman-teman di Gmedia, itu minimal untuk mempelajari tentang programming itu 8 jam per hari. Butuh waktu sekian bulan, dengan rutinitas itu dan effort itu pasti akan sudah bisa membuat satu aplikasi dan semakin jago. Nah, intinya konsisten dan effort niatnya yang harus selalu dilakukan. Kalau saya boleh bercerita, kalau zaman saya dulu di tahun 2000, untuk mencari referensi ilmu itu tidak mudah karena belum internet sangat minim, kita harus carinya dari buku, ke perpustakaan daerah, ke kampus lain. Kalau sekarang, teman-teman lebih akan mudah karena informasi itu akan banyak di internet, banyak sekali. Masalahnya adalah tinggal niat. Kadang itu ketika kita udah buka internet, gangguannya terkait sangat besar, entah itu sosmed lah, entah itu game, sehingga mengganggu jam kita untuk belajar. Kurang referensi berkualitas. Nah, ini baca buku-buku teknologi komputer, pemrograman, dan buku apa saja yang menarik. Ini sudah banyak, gampang, sayangnya hasilnya belum tentu berkualitas, jadi harus teman-teman harus cari tutorial-tutorial yang benar-benar bagus referensinya. Berikutnya adalah tidak punya minat. Untuk melakukan effort perlu minat, sehingga jika menemukan kesulitan tidak terasa berat, namun malah terobsesi. Nah, ini. Jadi kita harus punya minat dulu nih. Jadi kalau ada hambatan, ada susah, kita malah tertantang. Yang penting itu. Berikutnya adalah kurang latihan. Nah, ini harus banyak latihan. Perbandingan yang wajar untuk belajar programming adalah 1:9, artinya 10 pasif dan 90 aktif. Jadi 10 itu kita lihat tutorial, 90% adalah kita praktek. Nah, itu yang kalau kita 90%-nya kurang, latihannya kurang, sudah pasti targetnya tidak akan tercapai. Jadi ingat ya, programming itu adalah salah satu keahlian yang banyak dibutuhkan oleh banyak orang di masa teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Perkembangan teknologi khususnya komputer begitu cepat dan dimanfaatkan di berbagai sektor, mulai dari administrasi, pendidikan, informasi, bahkan hiburan, begitu membutuhkan teknologi ini. Namun demikian, mempelajari pemrograman bukan hal yang mudah. Sangat dibutuhkan kemauan kuat dan konsistensi dalam belajar. Jadi gitu teman-teman, kalau mau belajar web programming yang penting adalah kemauan dan konsistensi belajar. Ya, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan pagi ini. Mungkin ini langsung buka pertanyaan ya. Oke. Terima kasih untuk Pak Edi Krisnanto
atas pemaparannya sangat luar biasa. Jadi kita jadi tahu nih teman-teman bagaimana kita bisa melakukan dari hal yang mendasar dulu, mengetahui bagaimana web developer, habis itu mengetahui bagaimana proses belajarnya, mengetahui apa saja yang sedang trending untuk menunjang kita perihal menjadi programmer yang sukses di masa sekarang seperti itu. Nah, untuk sesi kali ini kita akan langsung buka Q&A untuk teman-teman siapapun yang ingin bertanya, boleh langsung bertanya melalui kolom chat atau raise hand. Yang ingin tanya langsung open mic atau open cam-nya. Jadi monggo silahkan buat teman-teman yang ingin bertanya, saya beri waktu sekarang. Jadi teman-teman langsung chat aja. Nah ini ada resen dari Muhammad Asyab. Atau kepencet ya? Muhammad Asyab. Tadi ada Muhammad Asyab. Apakah jadi ingin bertanya Muhammad Asyab? Halo. Kelihatannya kepencet deh ini deh. Biasanya seperti itu sih. Jadi buat teman-teman, sekali lagi yang ingin bertanya, mumpung nih ada Pak Edi di sini, teman-teman bisa bertanya seputar programming, ya, web developer. Habis itu tadi Pak Edi juga sudah memberikan sedikit nih beberapa arus yang baik dan benar untuk kita belajar bagaimana menjadi programmer yang sukses di masa sekarang. Adakah yang ingin bertanya? Ingat nanti ada giveaway-nya buat 3 penanya yang oke, nanti kita akan pilih. Jadi teman-teman yang hadir sekarang bisa memanfaatkan waktunya dengan baik banget karena mumpung nih kita main-main ke SMK Negeri 3 Jepara dan membahas tentang programmer. Jadi teman-teman kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang ingin bertanya bisa langsung chat aja kalau misalkan malu untuk open cam atau open voice ya. Silakan. Halo, Mas Aditya. Oh iya, gimana Halo. Pak Ulil? Nah, mungkin anak-anak nih masih pada malu-malu mungkin ya. Mungkin atau masih bingung ini apa sih sebetulnya yang harus mereka lakukan mungkin itu ya. Apa yang harus anak-anak ini lakukan? Wah, saya pastinya pengen programming nih Pak. Tapi apa nih? Saya harus ngapain dulu? Menginjak ke taraf programming ini saya harus ngapain dulu? Itu anak-anak mungkin mindsetnya masih bingung ya. Oh, saya sebetulnya pengen belajar programming, tapi apa sih yang harus saya lakukan dulu? Mungkin banyak yang bertanya-tanya seperti itu atau masih bingung nih programming itu apa? Kadang kan anak-anak kelas 10 kan belum tahu itu bahasa apa. Karena kan kemarin pandemi jadi kan ke sekolah aja belum pernah nih. Jadi kan mungkin kita merangsang ide anak-anak ngapain dulu tuh anak-anak sebelum menginjak ke tahapan yang selanjutnya. Oke, saya misalkan sebagai siswa saya pengen belajar programming. Apa tuh yang pertama kali yang harus saya lakukan nih? Mungkin dari pengalaman dari industri bisa menggali untuk itu. Mungkin anak-anak bingungnya di situ mungkin ya. Oke, Pak Edi mungkin bisa. Jadi kayak apa namanya? Apa sih programming itu dan bagaimana kita bisa memulainya untuk awalnya gitu, Pak? Silakan. Ya, begini Pak, teman-teman. Jadi program ini juga ada yang nanya di developer apakah beda dengan programmer nih. Sebenarnya developer dan programmer ini sama aja sih, sama. Ini penyebutannya memang ada yang nyebutin developer, ada yang nyebutin programming. Nah, kalau di pertanyaan Pak Uli tadi saya harus programming itu apa? Nah, mungkin kalau teman-teman sekarang pasti tidak asing dengan dunia online. Jadi kalau teman-teman buka website atau buka handphone nanti bermain dengan Instagram, dengan aplikasi, buka Tokopedia atau Shopee. Pertanyaannya adalah ini buatnya seperti apa sih? Cara bikinnya seperti apa? Nah, yang membuat aplikasi game, membuat website itu adalah programmer. Itu adalah profesinya adalah programmer. Tadi programmer itu sekarang macam-macam teknologinya. Dia ada programmer yang bikin website, yang kita bahas, ada programmer yang membuat aplikasi untuk mobile,
seperti aplikasi yang di handphone, mobile pun nanti akan terpisah. Ada mobilenya Android, ada iOS untuk iPhone. Berikutnya adalah nanti ada programmer desktop yang bikin aplikasi di Windows, macam-macam, banyak sekali terkait. Ada juga programmer game. Nah, programmer game itu juga ada. Jadi game-game yang di mobile, game-game yang di PlayStation ataupun game-game yang di Nintendo itu semua yang bikin adalah programmer. Terus bagaimana sih memulainya? Memulainya gampang. Pertama cukup saya tertarik di mana. Kita tanya ke diri sendiri, saya lagi tertarik di mana nih? Oke. Oh, saya tertarik kayaknya lihat web e-commerce kok kayak menarik ya. Nah, mulailah mencari tahu tentang web. Kalau kita lihatnya di web, bagaimana cara membuat web? Seperti yang tadi saya ada slide di terakhir tadi, tahap-tahap awalnya cukup gampang untuk mempelajari web. Misalnya, cukup tadi membuka tutorial. Ada tutorial yang kalau yang paling umum itu W3 School. Kalau nanti teman-teman buka W3 School, itu semua tutorial tentang programming berbasis web. Mulai dari yang simple sampai yang rumit pun ada. Dan di situ juga sudah ada step by step-nya. Jadi tahap awal belajar apa, tahap berikutnya belajar apa. Teman-teman kalau ngikutin silabusnya itu pasti dijamin bisa. Jadi gitu, cukup lihat dulu, pinginnya ngapain nih, lihat teknologi sekarang, pingin mempelajari apa. Habis itu cari tahu tentang itu, pelajari step by step, cari tutorialnya. Kalau sudah mulai tertarik, masuk ke komunitas. Nah, masuk komunitas ini penting nih. Karena kalau kita udah masuk komunitas, itu nanti banyak sekali insight yang bisa kita dapat. Komunitas banyak, ada komunitas di Facebook, ada komunitas di Instagram, ataupun di komunitas-komunitas online lainnya, banyak sekali. Itu teman-teman nggak perlu ragu seperti itu, cukup cari tahu aja. Kira-kira seperti itu, Pak Ulin. Oke, terima kasih Pak Edi. Jadi emang pada dasarnya kita sebelum kita terjun gitu ya Pak, lebih dalam itu emang kita harus tahu bagaimana kita interest-nya di mana gitu ya. Jadi kayak misalkan tadi udah disampaikan sama Pak Edi, kalau misalkan kita interest-nya kepada e-commerce yang sudah ada di Indonesia, kita fokus ke satu bidang itu. Kalau misalkan kita interest-nya ke game, ya ini teman-teman yang suka nge-game, ada opportunity juga menjadi developer atau menjadi programmer untuk membuat aplikasi-aplikasi seperti game ataupun hal-hal yang lain. Jadi teman-teman seperti yang tadi dikatakan sama Pak Edi, tahu dulu sebenarnya minatnya di mana. Nanti teman-teman akan bisa gampang lebih mengarahkan bagaimana harus belajarnya melalui apa. Tadi sudah disampaikan juga sama Pak Edi juga. Ada beberapa website dan pentingnya kita juga berkomunitas. Nah, ini ada yang bertanya lagi nih. Dari Muhammad Gohan, ya. Pak, saya kan hanya mempunyai HP. Menurut Bapak, di mana cara untuk mencari dan mengasah skill untuk meningkatkan skill saya, Pak? Monggo dijawab dulu, Pak Edi, satu persatu. Asik nih. Ya, di slide terakhir saya tadi saya menginformasikan adalah terpenting untuk menjadi programmer adalah 10% belajar pasif dan 90% aktif. Nah, yang 10% ini adalah pasif. Pasif itu adalah kita melihat tutorial, belajar di kelas, melihat YouTube tutorial, dan sebagainya. Kalau menggunakan handphone, kita pasti total hanya bisa untuk melakukan yang 10% tadi. Nah, untuk prakteknya mau nggak mau kita harus menggunakan komputer, entah itu menggunakan PC atau menggunakan laptop. Jadi, kalau pertanyaannya hanya punya HP, kalau untuk mencari informasi untuk mengasah pengetahuan oke, tapi kalau untuk mengasah skill saya rasa akan kesulitan sekali kalau menggunakan HP karena tidak ada dan belum ada IDE atau cara untuk membuat aplikasi menggunakan HP. Jadi mau nggak mau harus menggunakan komputer. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi emang perangkat itu juga bagian dalam tanda kutip bagian yang penting juga sih teman-teman untuk bagaimana kita bisa belajar. Yang pertama belajar menggunakan HP lebih fleksibel untuk mencari informasi, belajar. Habis itu guide community itu dari HP maybe fine lah. Tapi kalau misalkan udah masuk ke bagian programmingnya, mendevelop dan sebagainya emang sedikit perlu dalam tanda kutip
modal lah ya untuk bisa menjadi programmer dan kita belajar yang lebih lagi seperti itu. Ini ada banyak sekali pertanyaan Pak Edi, jadi ini tadi sudah menjawab. Terima kasih buat Muhammad Wohan, semoga menjawab. Dan ini yang kedua ada Devina. Izin bertanya Kak, jika sebuah web yang sudah kita buat sendiri terjadi kesalahan, apa yang pertama kali kita lakukan? Monggo Pak Edi. Ya, kalau kita bikin satu aplikasi ada kesalahan atau ada bug, nah kita harus tahu nih kesalahannya itu sumbernya di mana, terus akibatnya apa akan kesalahan tersebut. Nah, kalau kesalahan itu biasanya kita akan lihat kesalahannya sifatnya major atau cuma minor. Nah, tapi kesalahan tetap juga kesalahan, kita harus atasi semua. Berarti kalau ketika ada kesalahan, pertama ya kita harus cari tahu dulu kesalahannya di mana dulu. Habis itu kita cari tahu solusinya seperti apa, logikanya seperti apa yang kita harus ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi jangan lupa, kita juga tadi seperti saya sampaikan, kita menggunakan version control, ada GitHub atau GitLab. Jadi kita bisa lihat histori kesalahan kita itu di mana, apakah kesalahan ini terjadi berulang atau tidak, itu akan terlihat dari situ. Jadi intinya kita cari tahu dulu kesalahannya apa, kita cari solusinya, terus kita terapkan solusinya dan kita tes. Jangan lupa kita pasang di version control untuk melihat historikalnya. Oke. Terima kasih Pak Edi atas jawabannya. Yang dimana di sini juga tadi ada Devina ya, terima kasih. Jadi kita harus tahu bagaimana kesalahannya di mana, kita ulangi lagi, kita koreksi lagi. Dan ini sebenarnya ada 3 pertanyaan yang aku gabung jadi satu pertanyaan terakhir deh untuk Pak Edi, yang bagaimana profesi programmer itu jangka panjang atau enggak, terus yang menjamin itu apa. Ini ada yang pingin buat program mesin kasir. Nah, ini menarik nih. Itu dimulainya dari mana? Sama ini ada yang direct message ke aku. Profesi programmer sangat berpeluang kan saat ini, otomatis persaingan akan semakin banyak. Nah, ini dari Valentino, dia bertanya bagaimana cara kita menghadapi persaingan. Apakah kita harus menjadi yang terbaik, paling jago, atau ada trik-trik tertentu? Begitu, Pak Edi. Monggo. Oke, tadi apa sih jangka panjang ya? Jangka panjang, apakah profesi programmer berguna jangka panjang? Kalau saya boleh cerita, saat ini kami di media itu dengan kita ada sekitar 12 programmer, kita sangat kewalahan mengatasi request atau orderan project dari klien karena keterbatasan programmer tadi. Karena makanya di sini kalau kami lihat kacamata di situ, kami lihat potensinya, ternyata kami baru melayani customer game media saja sudah sangat kewalahan. Bahkan banyak sekali customer game media itu menanyakan punya web programmer nggak yang bisa di-hire. Jadi sangat terlihat jelas di sini bahwa kebutuhan programmer di setiap usaha itu sudah sangat terlihat, apalagi dengan zamannya digitalisasi seperti ini. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ketika kita masuk ke satu perusahaan, kita membikinkan website, pekerjaan kita tidak berhenti di situ saja. Pasti website itu akan setelah dipakai butuh ada namanya pengembangan, butuh ada namanya pengembangan dan penambahan modul. Artinya programmer ini tidak akan berhenti kerjanya, potensinya akan terus dibutuhkan. Ketika suatu usaha sudah berkembang, pasti dia akan membuat usaha baru lagi, pasti akan membutuhkan sistem baru lagi, butuhkan sistem web lagi, kira-kira seperti itu. Jadi profesi ini akan selalu berkesinambungan dan akan terus ada, karena semua sudah mulai menyentuh ke digital. Terus kalau kita mau ada pertanyaan membuat program kasir, oke, itu harus dimulai dari mana? Nah, pertama kita akan, kalau mulai dari mana, pertama kita udah tahu nih mau bikin apa. Oke, sekarang setelah kita tahu mau bikin aplikasi kasir, kita harus cari tahu nih, ini untuk teknologinya yang tepat untuk aplikasi apa nih? Apakah menggunakan web, ataukah menggunakan desktop? Nah, ini akan kita harus cari tahu dulu. Oh, ternyata cocok menggunakan desktop karena tidak membutuhkan web server. Nah, habis itu kalau kita memilih itu, kita cari tahu lagi nih, oh untuk membuat aplikasi desktop itu pakai bahasa pemrograman apa sih? Oh ada pilihannya, ada menggunakan Visual
bisa menggunakan VB.NET, bisa menggunakan Java, bisa menggunakan C# atau C++. Nah, ini yang penting ketika kita harus tahu apa yang kita bikin, kita cari tahu nih teknologi yang tepat apa, terus setelah tahu teknologinya apa, kita cari tahu bahasa pemrograman yang paling bagus apa atau paling mudah apa. Habis itu kita cari komunitasnya, kita cari tutorialnya, dan mulailah mengerjakan. Yang penting adalah mulai melakukan, bukan sekedar cari tahu. Kira-kira seperti itu. Oke, gitu Mas Adit. Ya. Oke. Terima kasih untuk Pak Edi atas jawabannya, dan ini ada banyak sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang masuk, tapi aku minta maaf banget nih buat teman-teman karena keterbatasan waktu. Jadi kita harus stop dulu untuk pertanyaan Q&A di sesinya Pak Edi ini. Mungkin nanti kalau misalkan teman-teman mau berinteraksi lebih dalam lagi, teman-teman nanti bisa kita bikinkan kelasnya lagi next, pasti bersama juga dengan Apredio dan juga Gmedia, yang mungkin nanti kedepannya kita bisa kasih course mendetail bagaimana programmer ini yang lebih dalam tanda kutip kita naik level lah ya. Ini sekarang masih dasarnya easy to medium, mungkin nanti di next course-nya, di next webinarnya itu bisa ke medium course-nya kayak gitu, seperti itu. Terima kasih sekali untuk Pak Edi yang sudah menyempatkan waktunya memberikan sharing-sharing kepada teman-teman dari SMK Negeri 3 Jepara ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih Pak Edi, sehat selalu Pak Edi. Oke, dan kita langsung saja masuk ke pemateri yang kedua, masih sama teman-teman. Jadi mungkin teman-teman nanti di sesi yang kedua ini tanyanya bisa lebih cepat. Jadi apa yang teman-teman kepoin, apa yang teman-teman pingin tahu bisa langsung di chat aja, nanti kita collect untuk bisa dijawab sama pemateri yang kedua. Dan please welcome buat Mas Tommy Arnovan selaku praktisi bisnis online. Waktu dan tempat dipersilakan, Mas Tommy. Oke, terima kasih Mas Adit. Wah, luar biasa ya. Ini udah azan juga nih tempat saya. Oke, saya langsung aja ke materinya, saya share juga ya. Oke, saya share di sini dan ya. Kemudian kita berkenalan dulu ya teman-teman. Jadi Jepara mudah-mudahan akan menjadi sebuah tradisi yang akan membuat sebuah bisnis tentang programmer. Dan tentunya tadi sudah dijelaskan secara tepat sekali oleh Pak Edi ya. Nah teman-teman, saya Tommy Arnovans dan ini adalah nama panggung ya. Ini nama yang sangat tidak sesuai dengan KTP saya, tetapi inilah yang saya lebih dikenal di dunia bisnis online atau digital marketing ya. Nah, kita langsung aja supaya nanti bisa lebih banyak pertanyaan aja. Jadi peluang usaha untuk programmer tuh keren banget sih. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Edi. Jadi teman-teman nanti di sini bisa website, kemudian e-commerce, terus ada WordPress, game juga tadi disampaikan, dan ada mobile apps yang tentunya ini akan menjadi sebuah target dari teman-teman yang suka menjadi seorang programmer seperti itu ya. Jadi ini asik banget nih. Jadi peluang usahanya tuh banyak banget. Dan di dunia sekarang itu programmer tuh banyak sekali kebutuhannya. Kemudian ada 4 skill nih kalau kita misalnya memfokuskan diri di digital marketing. Ya ada yang desainer, ada content creator, public speaking, dan web developer. Nah tentunya nanti di dunia e-commerce atau marketing seperti itu ya, atau bisnis online gampangnya seperti itu, sekarang teman-teman yang akan menyasar teman-teman UMKM seperti itu bisa juga menjadi seorang web developer. Karena teman-teman UMKM itu dia akan lebih banyak membuat landing page. Nah, landing page ini yang banyak teman-teman programmer yang membuat usaha di sana. Nah, jadi teman-teman yang nanti pengen jadi seorang programmer bisa menjadi seorang web developer di sini ya. Karena ini kalau untuk teman-teman yang pengen jualan online gampangnya seperti itu website, kemudian ada landing page, ada toko online seperti itu. Toko online-nya bisa berupa mobile apps ya, ada di Play Store atau di App Store seperti itu. Nah, ini banyak juga nih sekarang teman-teman UMKM yang menyasar ke sana, sehingga teman-teman yang sekarang jadi programmer bisa menjadikan fokusnya di web developer seperti ini ya. Jadi seperti itu.
Dan nanti buat yang juga fokus ke corporate itu juga makin banyak juga nih tentang kebutuhan programmer, teman-teman dari corporate seperti itu ya. Nah, ini buat teman-teman juga yang memfokuskan diri sebagai seorang programmer, kita juga bisa jadi guru nih ya. Saya seorang programmer nih, saya pengen mengajarkan jasa saya menjadi programmingnya kayak seperti ini ya. Ternyata ada orang yang mencari kursus programming, kemudian ada kelas coding dan jasa pembuatan website. Nah, bila kita menjadi seorang programmer, kita itu juga bisa membuat diri kita ya sebagai programmer itu menjadi seorang guru. Nah, kemudian kita juga bisa bikin kelas-kelas seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi saya programmer itu bisa ngajarin juga ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi kebutuhan pasar di internet itu seperti ini tuh. Ada jasa pembuatan website, ada di Semarang, Solo, toko online dan sebagainya. Nih misalnya teman-teman dari UMKM gitu ya. Nah, kita bisa menjual programmer kita ke jasa programmer kita menjadi seorang pembuatan website. Kemudian ada juga kita ngajarin ke kelas coding dan kursus programmer. Nah, seperti itu. Berikut lagi kita juga bisa mendapatkan seperti ini. Ada jasa pembuatan software, misalnya jasa pembuatan programnya tuh kita bisa lihat ya. Ada MATLAB, Excel, kasir, seperti tadi yang ada pertanyaan. Kemudian skripsi nih. Nah, teman-teman kuliah tuh ternyata ini ada jasa pembuatan program skripsi. Nah, kita sebagai programmer bisa juga menjual seperti itu. Kemudian ada aplikasi, Python, database, dan seterusnya. Ini keren banget sih. Jadi buat kita programmer dan kita ingin jualan dengan sesuai dengan ketekunan kita seperti itu, kita bisa lihat di internet seperti ini. Oh, ternyata kebutuhan pasarnya seperti ini. Contoh lagi ada jasa pembuatan aplikasi. Nah, ini lebih ke mobile apps seperti itu. Ya, Android gitu. Kemudian ada aplikasi web. Android-nya juga ada toko online, iOS dan seterusnya. Nah, ini buat teman-teman programmer nih bisa menjadi jualannya ke sana paling gampang ya seperti itu. Jadi teman-teman yang buat jualan online tuh banyak juga mencari teman-teman yang punya usaha sebagai seorang programmer seperti ini. Nah, ini juga sebetulnya ada cara menjadi seorang programmer ya. Emang kita harus tekadnya tuh harus beneran gitu ya. Jadi sekarang kita juga harus melihat diri kita sendiri apakah benar-benar kita bisa menjadi seorang programmer seperti itu. Kemudian juga kita harus mengerti paham-paham istilah dunia programmer. Tadi juga sering disampaikan oleh Pak Edi ya. Ada variabel, tipe data, debugging-nya, maintenance-nya, dan seterusnya. Kemudian juga salah satu bahasa pemrograman juga harus kita kuasai nih. Ya, PHP, JavaScript gitu kan, Python dan seterusnya. Kemudian ada coding ya, coding ini masih termasuk di programmer juga. Kemudian apakah yang dibutuhkan sih sama orang-orang? Apakah program aplikasi sederhana seperti tadi kasir, toko online, ada skripsi dan seterusnya itu sangat menarik ya buat orang-orang yang sangat membutuhkan aplikasi-aplikasi seperti ini. Kemudian kita juga bisa bergabung ke forum-forum ya, forum-forum atau komunitas yang terutama termasuk programmer seperti itu. Ini contohnya nih ada forum PHP Indonesia, JavaScript Indonesia, ini Facebook ya, komunitas-komunitas di Facebook. Kemudian ada Code Android Indonesia dan seterusnya. Jadi kita bisa bergabung di sana supaya apa? Kita juga bisa mendapatkan komunitas yang ya kita bisa memperbanyak pertemuan dengan orang-orang yang membutuhkan juga. Kemudian kita juga harus membuat portofolio yang menarik. Jadi kita pernah membuat kasir, kemudian membuat stok, membuat akuntansi dan seterusnya itu keren banget ya. Sehingga kita nanti jadi programmer itu kita bisa jualan dengan mudah. Nah, cari project via situs online nanti setelah halaman ini, dan yang paling penting adalah programmer itu belajar tanpa henti. Ya, kita jadi programmer itu harus belajar tanpa henti, karena seperti kami juga seorang digital marketing itu juga sampai sekarang tuh belajar terus ya. Bagaimana sih supaya bisa jualan online sampai dengan sekarang ini. Nah, ini contohnya seperti ini teman-teman. Jadi situs yang lain tuh kita bisa juga membuat di projects.co.id ini Indonesia ya, 1000 Lancer, Freelancer, Co.id, socialboost.com, dan ini orang-orang di luar negeri ya, Fiverr, Upwork, People Per Hour, dan TopTal. Jadi teman-teman juga bisa bergabung di sini nih, ya supaya mendapatkan jasa-jasa yang membutuhkan programmer seperti teman-teman semua. Jadi ini keren-keren banget nih.
Ya, teman-teman bisa mendapatkan jualan atau jasa-jasa atau bahkan bayaran, dan ini wow, keren banget lah profitnya. Nah, untuk membangun jaringan bisnis juga bagi kita seorang programmer, itu tentunya sosial media. Nah, biasanya sosial media yang banyak tuh di Instagram, kemudian ada di YouTube juga. Jadi kita programmer harus terkenal juga di Instagram, YouTube, bahkan di Facebook ya. Nah, Facebook ini bisa di forum atau komunitas seperti tadi, ya, PHP Indonesia dan seterusnya. Kemudian kita juga sering sharing berkala nih. Jadi teman-teman yang punya komunitas programmer atau kita punya tugas sebagai seorang programmer tuh kita bisa siaran langsung atau streaming seperti ini, kita bisa sharing ya. Misalnya bicara tentang program kasir gitu. Apa sih yang sedang dibutuhkan oleh orang-orang yang butuh tentang kasir atau keuangan seperti itu. Berikut juga ikut seminar atau workshop ya, seminar atau workshop sehingga kita juga bisa jualan kita sebagai seorang programmer. Nah, manfaat jaringan bisnis ini adalah ya tentunya wawasan bisnis ya. Jadi kita seorang programmer tuh bisa apa sih? Biasanya kalau di jualan online tuh kebanyakan website seperti itu ya. Jadi teman-teman yang punya toko online itu punya website juga. Website itu ada tentang untuk corporate, ada juga untuk bikin website untuk toko online seperti itu teman-teman. Kemudian membuka kesempatan kerjasama. Jadi kita juga bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan atau UMKM. Ya, UMKM sendiri kan nanti ada minimal 500 juta sampai dengan 5 miliar seperti itu. Nah, jadi kebutuhannya apa sih? Mereka butuh kebutuhan website tentang apa seperti itu. Sehingga kita sebagai seorang programmer tahu. Ya, saya sendiri punya juga sebuah landing page ya. Landing page ini juga teman-teman yang web developer seperti itu. Jadi mereka yang bisa membuat landing page itu bisa membuat saya sebagai isinya tuh member area, kemudian ada video tutorialnya dan sebagainya seperti itu. Dan saya pun juga bisa membuat sebuah payment gateway-nya. Kemudian bisa jadi tempat promosi juga ya, tempat promosi ya tentunya ini ada ketika kita bergabung di komunitas atau forum-forum jual beli seperti itu. Kemudian ya meningkatkan pendapatan usaha ketika kita di freelancing seperti itu ya, ada di Freelancer atau di Fiverr dan seterusnya. Itu pendapatan usaha yang lumayan keren dan besar. Ya, lumayan besar. Saya bikin landing page sendiri aja minimal 1,5 juta ya, 1,5 juta, dan setiap tahun saya akan membayar 750.000. Nah, seperti itu. Jadi itu asik banget ya. Jadi saya ada setahun sekali dapat, dan ketika membuat landing page yang baru. Itu baru 1 orang. Bayangkan kalau dalam sehari itu ada 5, atau dalam sebulan itu saya bikin 20 landing page, seperti itu kan 20 kali 1,5 juta, itu udah mantep banget gitu kan. Ditambah lagi dari setiap tahun 750.000 kali 20 usaha seperti itu. Kemudian bagaimana sih memulai? Pertama, kita walaupun jualannya adalah website atau toko online atau landing page dan sebagainya. Nah, teman-teman yang biasa dijualkan gitu ya, itu bisa menggunakan sosial media. Terus bisa juga menggunakan marketplace ya. Marketplace ada di Tokopedia, ada di Shopee, ada di Lazada dan sebagainya. Atau marketplace yang biasanya menjual produk-produk digital seperti itu. Kemudian juga kita bila programmer itu kita menggunakan website, itu kita menggunakan pasar Google. Dan kemudian tadi sudah disebutkan juga pasar forum atau komunitas ya, seperti itu. Nah, yang penting adalah kita memulai dari yang pernah kita lakukan dulu. Misalnya saya bisanya di sosial media, dan sosial medianya misalnya saya bisa bikin kontennya di Instagram seperti itu. Ya sudah, kita fokus dulu di Instagramnya. Baru setelah itu oke, kita bisa buat lagi Facebook-nya, buat lagi YouTube-nya dan seterusnya. Nah, ini teman-teman, kalau misalnya kita sudah pengen berbuat negosiasi nih, negosiasi sebenarnya simpel banget sih. Tentunya yang pertama ada portofolionya. Jadi portofolionya kita pernah bikin misalnya program tentang kasir, program tentang keuangan yang simple, sederhana seperti itu. Kemudian stok, ya itu juga sangat dibutuhkan banyak teman-teman UMKM tuh. Jadi portofolionya ini biasanya teman-teman yang menyasar ke UMKM tuh, bikin portofolio yang sangat mudah sekali. Kemudian kita dengarkan nih, apa sih orang yang butuhkan gitu kan. Oh, saya butuh untuk
program-program yang berdasarkan keuangan supaya nanti bisa sekalian keluar invoice-nya dan seterusnya. Itu butuh sekali program-program yang seperti teman-teman yang bisa gitu. Sebagai seorang programmer itu gampang banget ya kalau menurut kami gitu. Kemudian kita juga bisa setelah mendengarkan, kita gali nih kebutuhan dari klien atau calon pembelinya. Ya, misalnya dia butuh kasir, kasirnya butuh apa aja sih? Oh, kasirnya bisa untuk pembuatan pembayaran, pembayarannya bisa pakai OVO, bisa pakai Kris dan seterusnya. Itu bisa dimasukkan ke sebuah program yang kita bisa seperti itu. Kemudian habis itu kita presentasikan dan akhirnya bisa deal. Ya, deal itu biasanya ya ke nomor satu sih orang, oh iya kamu udah pintar banget sih bikin program-program ini gitu kan. Nah biasanya deal-nya tuh akan melihat portofolio yang pernah kita miliki. Nah, teman-teman, misalnya kita punya sebuah website nih, apa aja sih yang bisa websitenya tuh menarik, dan ini sebetulnya ya akan menjadi sebuah kekuatan dari kita juga ya, dan orang-orang calon pembeli juga tuh ternyata kalau membuka website ya, misalnya ada tertarik dengan sebuah produk itu ketika membuat website yang dijadikan dipromosikan gitu kan oleh seorang UMKM atau apapun itu, ya user friendly pasti, kemudian loadingnya harus cepat ya teman-teman. Jadi loading cepat ini kalau lemot tuh ya makanya potensi biasanya akan di skip gitu kan sama calon-calon pembeli itu. Aduh ini kok lemot banget nih gitu kan, dia pasti akan skip atau langsung ditutup aja gitu. Kemudian harus responsif nih, jadi tentunya ini sudah oke banget ya sekarang kalau kita pakai Blogspot atau WordPress atau CMS punya kita, tentunya harus responsif nih, ya harus ketika dipakai di tablet atau di HP itu sudah bagus banget suasananya seperti itu. Nah supaya jualannya di website itu menarik, peringkat websitenya itu SEO friendly nih. Nah ini nanti sebagai seorang programmer kita juga harus paling tidak punya keilmuan juga tentang SEO nih teman-teman ya. Jadi website itu tidak hanya sebagai seorang programmer saja, bagus tampilannya dan sebagainya, tidak hanya loadingnya cepat segala, tapi SEO-nya ini juga harus bagus. Sebagai seorang yang nantinya UMKM seperti itu, ketika dia sudah kita bikinkan websitenya tuh gampang muncul di Google atau mesin pencari seperti itu. Kemudian juga di website tersebut ada profil sosmed yang bisa diakses oleh calon-calon pembeli seperti itu ya. Jadi sehingga website ini untuk jualan produk apapun itu akan banyak sekali membuat idaman buat calon-calon pembeli. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan itu bisa menjadi ilmu yang membantu buat teman-teman yang akan menjadi programmer, dan programmer itu akan bisa menjadi menarik buat teman-teman yang suka calon pembeli lah, ya suka menjadi calon pembeli. Kayak seperti saya sendiri juga punya teman-teman seorang programmer yang bekerja sama dengan kami. Itu aja teman-teman, terima kasih. Saya kembali lagi ke Mas Adit. Oke, terima kasih Mas Tom, sangat luar biasa ya. Tadi ada beberapa hal yang kita bisa ambil sebenarnya teman-teman, bagaimana kita bisa juga menggunakan dan opportunity-nya. Ternyata ini ada insight baru kayak misalkan programmer untuk skripsian. Nah ini skripsian kan pasti long last ya, nggak mungkin itu tuh akan terhenti 2-3 tahun ke depan, kecuali emang ada something big yang dilakukan sama pemerintah, penghapusan skripsi kayak atau gimana kayak gitu kan. Ini ada satu hal yang menarik nih sebenarnya dari kita, dari pemaparan dari Mas Tom sendiri. Dan buat teman-teman, ini kita masuk ke Q&A. Ada yang ingin bertanya, kah bagaimana sih kita bisa kalau misalkan kita sudah tahu nih, kita sudah dalam tanda kutip udah medium to expert lah untuk kita membuat programmer. Nah, nanti gimana sih opportunity-nya untuk dalam tanda kutip menjualkannya? Tadi kan udah ada tuh yang dibutuhkan oleh pasar nih. Nah, itu juga bisa jadi awal modal juga buat teman-teman nih yang mungkin masih kelas 10, masih bingung juga sebenarnya. Kalau misalkan kita tidak tahu passion-nya, misalkan nggak suka game ataupun nggak minat untuk buat landing page atau nggak minat buat ini itu bisa pakai cara mengikuti pasar. Jadi kayak misalkan, oh ternyata di Semarang lagi banyak dibutuhkan untuk web developer apa, gitu. Aplikasi apa, aplikasi kasir, e-commerce, terus misalkan
aplikasi parkir. Sekarang kan juga apa-apa juga semuanya serba digital, udah cashless. Jadi opportunity-nya sangat-sangat luar biasa sebenarnya. Monggo nih buat teman-teman yang ingin bertanya perihal bagaimana programmer ini bisa dalam tanda kutip menjadi cuan juga di digital sosial media, yang kita bisa menjualnya seperti apa, habis itu kiat-kiat strateginya seperti apa. Tapi sambil menunggu nih Mas Nom, kalau misalkan kita nih di pasar nih, di sosial media nih, bagaimana sih sebenarnya, ada nggak sih kayak hal-hal khusus gitu ya, treatment khusus yang kita harus lakukan untuk menjual diri, bukan menjual diri, maksudnya menjual jasa kita ke orang lain selain di website freelancer yang tadi sudah dikasih tahu sama Mas Tom. Mungkin melalui sosial media Facebook, Instagram, TikTok mungkin atau apa gitu. Ya, banyak banget sih, Mas. Jadi teman-teman menggunakan sosial media ini untuk menjelaskan jasa-jasanya sih. Saya bisa menggunakan apa tadi, kasir, keuangan, kemudian saya juga bisa bikin mobile apps, ada bikin game gitu kan, atau saya juga bisa membuka kelas-kelas tentang programming seperti itu. Kelas apa sih yang paling bisa dilakukan oleh teman-teman yang pengen belajar gitu. Paling gampang itu adalah kelas coding gitu. Codingnya itu biasanya ke game gitu kan. Nah, jadi mereka bisa tuh membuat statusnya di Instagram, kemudian ada yang juga sharing-sharing di Facebook, kemudian di komunitas-komunitas tadi di PHP Indonesia dan seterusnya seperti itu. Jadi banyak sekali sih teman-teman yang programming itu justru ya kerjasama gitu kan. Oh, saya sudah jago di bidang ini, di bidang itu gitu. Itu sosial media tuh keren banget sih buat teman-teman yang jadi programmer di situ, baik sebagai calon pembeli juga banyak yang fokus juga di sana gitu, Mas. Tapi apakah portofolio itu juga penting nih Mas Tom, sosial media? Oh iya, jadi kan misalnya nih, contoh nih, teman saya yang ada di Kudus itu, dia tuh paling bagus dia bikin website dan juga landing page gitu. Dan ternyata dia itu punya apa namanya calon-calon, bukan calon ya, dia punya sekali orang-orang yang sudah memenuhi jasanya dia gitu. Dan itu akan disampaikan sebagai portofolionya. Saya sudah pernah membuat landing page untuk orang-orang yang jualan skincare. Jadi orang yang jualan skincare tuh ada 30 orang gitu kan. Tentunya artinya 30 orang ini produknya ada 30 produk skincare yang beda-beda. Itu landing page-nya keren-keren seperti itu. Itu bisa kita sering dikasih contoh seperti itu juga. Sehingga akhirnya, aku mau dong, ini dong dibikinin copywriting-nya. Aku juga mau dong dibikinin videonya kayak gitu. Terus aku mau juga dibikinin apa namanya konten seperti itu juga gitu. Oke. Ini ada pertanyaan nih Mas Tom dari Muhammad Gohan ya. Menangani permintaan pasar yang mempunyai banyak keunggulan dengan harga yang murah itu gimana? Menurut Mas Tom? Ya kalau murah itu apa ya? Murah itu mungkin lebih terjangkau gitu ya. Karena kan tergantung juga kita ketika mendapatkan hosting itu berapa sih, tergantung sih. Kita dapatnya .com atau berapa ya. Murah itu kalau menurut website dan landing page itu ada yang minimal 750 sih. Tapi tergantung dari tingkat kesulitan yang kita miliki juga. Nah, kalau murah atau terjangkau itu sebetulnya langsung aja disampaikan nggak apa-apa sih. Ya kan, kalau misalnya memang kita tidak kesulitannya di website atau landing page itu tidak terlalu tinggi, ya sudah, berarti murah doang. Tapi kalau saya misalnya sudah punya landing page-nya ada payment gateway juga, sehingga tidak bisa murah sih. Karena harus ada tambahan. Saya tambahan kayak misalnya ada tambahan developer lainnya seperti itu. Gitu. Berarti emang sebenarnya untuk masalah harga itu relatif ya, Mas. Relatif banget, iya. Sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kesulitan sebenarnya kalau kayak gitu ya. Jadi emang bagaimana kita bisa mengetahui, kepo dulu kebutuhannya seperti apa, habis itu nanti tingkat kesulitannya seperti apa. Kalau request-nya macam-macam, ya harganya otomatis mengikuti macam-macam itu ya, Mas Tom ya. Betul sekali. Oke.
Terus semoga menjawab ya untuk Muhammad Kohan, dan ini ada pertanyaan dari Zuyin. Mantap nih, dari kelas 10 MM. Zuyin, lucu banget Oke. namanya, keren. Sebenarnya bagaimana cara supaya produk yang kita jual bisa menarik perhatian si pembeli, atau pembeli ini tertarik terhadap produk yang kita jual. Jadi ketertarikan seseorang ya untuk produk atau jasa, lebih tepatnya jasa yang kita jual di sosial media. Ya, ini pentingnya kita selalu bikin konten juga ya. Jadi kita bikin status entah di Instagram kita atau di YouTube kita. YouTube itu kan sekarang bisa siaran langsung tuh, kita bikin streaming di YouTube. Nah, kita bisa jelaskan kan, tenang aja, kamu butuh apa sih? Entah misalnya produk yang dijual itu, atau produk orang yang si pembeli itu dia kayak skincare tadi. Saya punya skincare dan misalnya skincare-nya itu bisa ada payment gateway. Nah, saya bisa nih tambahin payment gateway, tapi tentunya akan ada tambahkan harga seperti ini. Nah, kita bisa jelasin sih secara YouTube siaran langsung, kita jelasin, oh, kamu gampang sih bikin apa namanya landing page-nya seperti ini aja. Nanti saya akan tuliskan copywriting yang seperti ini, kemudian saya tambahkan dengan foto-foto skincare yang kamu punya dan sebagainya seperti itu. Jadi benar-benar si pembeli itu biasanya ya dia cuman apa? Cuman nyiapin apa? Foto-foto doang. Nah, semua yang kita bikin copywriting dan sebagainya sampai akhirnya orang punya payment gateway itu kita yang bikin nih seorang programmer gitu. Sehingga itu akhirnya banyak pembeli yang tertarik. Seperti saya contohnya, saya nggak bisa sih bikin landing page yang ada copywriting-nya. Kamu dong yang bikin. Oh, boleh, tapi jasanya saya harganya jadi apa namanya? Setinggi ini seperti itu. Ya nggak apa-apa. Kamu juga siapkan ini Mas, pokoknya kamu siapkan 10 foto supaya nanti landing page-mu tuh jadi keren gitu. Nah, jadi teman-teman kita sebagai seorang programmer kita bisa membuat status-status yang seperti itu. Oke, emang berarti berbagai cara itu banyak ya Mas Tom ya. Bisa live streaming, bisa apa namanya bikin sesuatu hal yang baru seperti itu ya Mas Tom ya. Betul. Oke, ini terima kasih Suyin pertanyaannya. Dan ini kita ambil satu terakhir dari Elsa Nur nih. Dua terakhir. Ini lucu nih dari Elsa nih sebenarnya. Apakah bisa membangun jaringan bisnis tanpa ikut seminar? Itu yang pertama, Mas Tom. Yang kedua adalah kalau sudah membuat website untuk jasa online, teknik marketing yang seperti apa agar kita bisa mengatasi tidak ketinggalan tren. Nah, ini lumayan oke nih. Jadi dua terakhir nih. Silakan Mas Tom. Ya, jaringan bisnis tanpa ikut seminar juga bisa sih, tapi ya kita harus apa namanya selalu bikin status atau kita ada konten yang kita postingkan di sosial media yang kita punya gitu kan. Nah, jadi postingan kita tuh oh saya bisa kekuatan misalnya tentang kasir, tentang keuangan. Keuangan nanti tidak hanya semua keuangan, tapi teman-teman bisa langsung keluarin atau ngeprint langsung invoice-nya seperti apa. Kemudian kita bisa juga bikin stok jual belinya seperti apa dan seterusnya kayak gitu. Nah, itu tanpa kita ikut seminar nggak apa-apa sih. Tapi ya kita ikut seminar mungkin bukan seminar tentang apa programmer ya, kita seminarnya tentang UMKM nih, supaya kita apa berkenalan dengan teman-teman UMKM dan kita berikan mereka bahwa saya punya nih jualan program yang kamu butuhkan tentang UMKM seperti itu. Kemudian kalau sudah membuat web untuk jasa online, teknik marketingnya, teknik marketingnya ya kita punya portofolio itu ya. Misalnya kita sudah pernah membuat landing page tentang tadi, tentang skincare, landing page tentang fashion, landing page tentang apapun itu, ya itu kita bisa masukkan juga di landing page kita gitu kan. Sehingga orang tuh, oh saya pengen tahu dong contoh landing page-nya kayak apa sih, isinya kayak gimana aja sih, seperti itu. Jadi sebenarnya banyak sekali teman-teman yang contoh juga teman saya yang membuat landing page saya itu juga membuat seperti itu saja. Jadi dia membagi apa namanya website-website yang sudah pernah dibikin sama dia gitu. Dan itu enak banget tuh. Dan kita tuh tinggal bisa contact banget sih. Ya sudah pokoknya kamu tinggal bikin ini Mas 10 foto. Udah nanti copywriting dan sebagainya saya yang bikin kayak gitu. Itu seperti itu tuh enak banget. Jadi kita mungkin sebagai seorang pembeli ya cuman nyerahin 10 foto doang kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Tom. Ini terakhir deh. Terakhir deh satu lagi ya Mas Tom ya. Mumpung nih, kasihan nih. Valentino.
Programmer perlu menguasai public speaking nggak, Mas Tom? Menurut Mas Tom gimana nih, Mas Tom? Kalau menurutku sih butuh juga sih public speaking ya. Butuh juga public speaking, tapi biasanya sih kalau kita yang sangat jago sebagai programmer tuh agak susah untuk menjadi seorang yang public speaking ya. Ya. Nah, public speaking ini justru kita merekrut seseorang nih menjadi marketing kita sebagai seorang public speaking seperti itu. Karena programmer itu biasanya lebih ya ke Python-nya, ke JavaScript-nya itu agak susah juga sih. Tapi ada juga kalau misalnya dia akhirnya sudah punya tim sendiri, dia punya apa namanya teman-teman yang jadi codingnya, jadi programmernya, sehingga kita sudah di atasnya nih, sudah jadi owner timnya seperti itu ya, mungkin kita juga bisa menjadi seorang public speaker-nya. Tapi kalau belum, ya kita programmernya aja. Yang penting kita sudah pernah mencontohkan portofolionya aja sih. Gitu. Oke, berarti emang pada intinya sebenarnya bisa belajar, akan lebih baik ya bisa belajar, tapi betternya itu ada satu orang yang benar-benar dalam tanda kutip menjualkannya. Karena kalau urusan dengan programming dan juga web developing itu kan udah boom gitu ya. Iya. Jadi mungkin takutnya nanti ada miss out nanti di codingannya, terus ada error-error gitu yang emang bener-bener itu kan harus intens banget gitu ya Mas Tommy. Harus bener teliti dan itu emang takes time banget sih untuk bikin satu program atau satu aplikasi atau website dan sebagainya. Jadi emang kalau belajar public speaking ya nggak apa-apa, tapi akan lebih baik ada satu tim seperti itu ya. Ya, kalau sudah ada tim tuh bagus banget tuh. Yes. Oke. Oke, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kita jawab nih untuk Mas Farid. Mungkin soon kita akan bisa ketemu lagi di Market Corner Goes to School lagi di SMK Negeri 3 Jepara. So, terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah berpartisipasi, terutama buat Mas Tom. Terima kasih Mas Tom atas waktunya, sudah selalu setia menemani kita untuk keliling-keliling ke SMK-SMK yang ada di Semarang dan juga sekitarnya. Dan sehat selalu Mas Tom, sukses terus untuk bisnisnya. Oke, buat teman-teman nanti kita akan pilih 3 pemenang nih yang sudah aktif banget di kolom chat. Dan juga kita tetap juga cari 3 pemenang untuk yang aktif di sosial media. Teman-teman tinggal buka sosmed kalian, bikin story Instagram semenarik mungkin tentang Market Corner Goes to School kali ini. Dan jangan lupa di follow juga dan di tag ke Instagramnya Apredio SMG dan juga @gmedia_id. Nah, sebelum kita menutup acara pada siang hari ini, aku kasih sedikit informasi lagi buat teman-teman nih yang benar-benar teman-teman harus perhatikan baik-baik. Nah, ini dia. Teman-teman wajib nih mengisi form feedback yang dimana form feedback ini menjadi syarat mutlak buat teman-teman mendapatkan sertifikat dari kita. Teman-teman bisa langsung scan aja barcode yang ada di layar ini di sebelah sini. Nah, ini ada di sebelah sini. Jadi teman-teman bisa langsung scan ini atau mungkin teman-teman yang buka dari HP bisa di screenshot dulu. Habis itu nanti diisinya setelah webinar ini aku tutup. Jadi wajib isi form feedback karena form feedback ini nanti akan berisi nama, email, data diri kalian. Dan aku ingetin buat teman-teman namanya nama asli, nama yang ingin kalian cantumkan ke sertifikat, jangan typo. Itu ya, nama asli, nama yang kalian inginkan untuk dicantumkan di sertifikat dan jangan typo. Dan yang kedua, pastikan email yang teman-teman pakai adalah email aktif. Yang dimana nanti kita akan kirim sertifikatnya melalui email kalian. Jadi kalau misalkan emailnya tidak aktif, bukan menjadi tanggung jawab kami sebagai penyelenggara. Jadi pastikan tidak ada typo, namanya sesuai dengan keinginan kalian yang ingin dimasukkan ke sertifikat. Yang kedua, emailnya aktif. Nanti tidak ada revisi, teman-teman, tidak ada pengiriman ulang, jadi benar-benar harus
tepat, harus teliti. Jadi nanti kita akan mengirim itu 7 hari pengiriman hari kerja ya. Jadi Sabtu Minggu tidak hitung, berarti ini kan hari Senin ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, terus Senin, Selasa. Ya, jadi maksimal Selasa minggu depan nanti sudah terkirim ke email teman-teman semuanya. Nah, hadiah bisa diambil dari guru, nanti kita juga bakal infoin ke guru-guru kalian. So, ini aku kasih waktu 3 detik dulu aja buat kalian screen capture ataupun langsung scan di sini, atau kalian juga bisa lihat di kolom chat itu sudah ada linknya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman. Ini aku offin dulu. Jadi buat teman-teman selanjutnya untuk teman-teman ini oke. Ini aku ganti dulu backgroundnya biar bagus. Oke. Sambil menunggu ya, ini kita akan tutup sambutan oleh Bapak Ulil kembali. Silakan Bapak Ulil. Gimana Mas? Tadi ke belakang saya. Oke, silakan untuk menutup acara hari ini, Pak. Yes. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Program Keahlian dari Teknik Komputer dan Jaringan mengucapkan terima kasih banyak kepada G-Media dan Apradio sebagai sponsorship untuk acara di G-Media Goes to School kali ini. Kayaknya sangat menarik sekali ya, dari instrukturnya dari tadi bagaimana menjadi programmer itu sebagai tren baru untuk peserta didik siswa, utamanya bagaimana sih menjadi programmer itu menjadi passion yang baru sebagai dunia pekerjaan dan bagus untuk masa depan kalian nantinya. Jadi anak-anak juga sangat antusias, terima kasih banyak dan sudah mau gabung di webinar ini. Kepada anak-anakku terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan yang disediakan oleh sekolah untuk mengikuti webinar ini, dan utamanya terima kasih banyak kepada G-Media dan Apradio yang telah berkenan bekerja sama antara link and match antara di industri dengan di sekolah. Jadi semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan kepada kami semua, utamanya kepada siswa-siswa kami, supaya gambarannya ini loh tidak hanya daring di rumah aja, tapi ada suatu kegiatan yang lebih interaktif, lebih bagus, agar memicu anak-anak, memicu generasi bangsa untuk lebih kompeten lagi untuk di dunia pendidikan, utamanya SMK. Begitu, terima kasih banyak kepada G-Media dan Apradio. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Terima kasih Pak Ulil. Dan sebelum kita menutup webinar atau acara Market Corner Goes to School di SMK Negeri 3 Jepara, dipersilakan untuk teman-teman, aku mengajak teman-teman untuk semuanya open cam. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Jadi karena kita belum bisa bertatap muka secara langsung, teman-teman bisa open cam. Aku tunggu nih. Kalau misalkan nggak open cam, nggak aku tutup nih. Nanti aku bilang sama Pak Ulil, pokoknya yang nggak open cam nggak usah dikeluarin aja Pak nilainya. Ya, ini Mas Dava Viko. Ini Saiful Amri. Saiful Amri sudah. Ini ada Tia Safira. Sudah, thank you. Ini ada Obed Julian. Udah open cam juga. Nah, ini ada Muhammad Gohan. Oh, ini udah langsung. Wih, dibilangin nilai nggak keluar, langsung open cam loh. Gokil sekali. Ini the best banget nih. Ini Mas Obed mukanya kayak teman saya. Jangan-jangan emang adiknya. Oke, udah banyak ya. Terima kasih ya. Yang belum, ayo. Yang belum open cam, ayo nilai kalian dipertaruhkan loh ini loh.
Apalagi nanti kelas-kelas 10 nih kan, yang baru-baru masuk nih, udah langsung ke trigger. Wah, apaan nih? Triggernya yang berat ya. Iya, Pak. Oke, ini udah lumayan banyak. Ini ada Natasha, belum open cam. Valentino Dwi, ada Deswita, ada Aditya Mukti, ada Reno Nabil, ada Devina PM, 10 TKJ 2, ini juga belum open cam. Terus yang belum ini ada Ananda, M. Nazril, Muhammad Labil, Lusmiati, ada Redmi 7 juga belum open cam, Redmi 7. Ada Talita Zahira. Cantik juga nih namanya, bagus. Trimis Bacul. Ada Wahyu, ada Farid, ada Desti Prastiwi. Nah, ini yang slide-slide ketiga ini pada nggak open cam nih, apalagi slide keempat nih. Ya, pokoknya ingat ya, saya sudah reminder teman-teman. Kalian tidak open cam nih, jangan salahkan saya kalau nilainya tidak keluar ya guys. Ya. Oke. Oke, untuk admin siap ya, untuk ambil gambarnya. Jadi bisa gaya bebas, tidak usah kaku-kaku. Jadi kalian bisa gaya bebas. Oke, siap ya admin ya. Kita hitung hitungan ketiga, ini ada beberapa slide, jadi tetap pose 3 kali ya. Oke. Aku hitung countdown dari 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, next. Lagi ya. Di slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, next. Slide selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya. Slide terakhir. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat teman-teman dan juga terima kasih sekali atas partisipasinya dari teman-teman SMK Negeri 3 Jepara yang dimana luar biasa antusiasnya. Saya apresiasi sekali. Dan begitu saja teman-teman, maaf ya kalau misalkan aku dari awal ada salah-salah kata ataupun tadi yang mengancam teman-teman menggunakan nilai, itu hanya trigger saja. Jadi mohon maklum ya, karena biasanya anak-anak sulit untuk membuka kamera ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Aku Aditya Dermawan pamit. Saya kembalikan ke Santi Rosalia. Baik, terima kasih Adit. Terima kasih Mas Tommy dan terima kasih juga untuk Pak Edi Kristanto yang sudah memberikan value dalam program Market Corner Goes to School yang kali ini berkunjung ke SMK Negeri 3 Jepara. Dan untuk teman-teman dari SMK Negeri 3 Jepara, kalau sudah lulus silahkan bisa masuk di UGRIS ya, dan kalau mau magang silahkan magang di Apredio. Baik, Pak Ulil matur nuwun juga untuk waktunya. Terima kasih sekali lagi, follow Instagram Apredio, Apredio SMG, dan selalu tonton YouTube-nya Apredio di Apredio Semarang. Saya Santi Rosalia mengucapkan terima kasih, sampai ketemu, jaga kesehatan, sukses untuk Anda dari Apredio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.